Pokoknya jangan nyanyain, apa yang udah kampus, fasilitasi gitu. Biar, apa sih namanya, cair lah gitu Iya ya. betul. Percaya itu bukan syarat untuk memulai, jadi nggak ada tuh syaratnya mau ikut lomba harus, percaya Percaya diri diri ya, gitu. enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasanuddin Muda, kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya kali ini bersama saya Ika Wahyuni yang akan menemani podcast pada kali ini. Nah, teman-teman yang ada di rumah, aku sebagai host pun ikut excited nih. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yakni salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di UIN Banten. Dan mereka ini meraih kejuaraan nasional yo. Kayaknya kalian udah pada penasaran nih. Yuk kita kenalan ya. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Halo, waalaikumsalam. Kak, gimana rasanya diundang ke sini? Wah, Happy banget sih, excited banget, nggak sabar. betul, senang banget, bahagia gitu. Oke, ikut nervous ya ini. Iya. First time ya. Oke Kak, kayaknya yang ada di rumah udah pada penasaran banget nih. Boleh untuk kenalan namanya, fakultasnya dari semester apa, terus jurusannya apa? Boleh Kak? Mungkin dari yang laki-laki dulu, manggilnya apa nih? Aku manggilnya kakak, bang, atau mbak? Adik. Adik. Aku manggil A aja. Iya. Oke, A sama kakak ya. Oke. Oke, boleh Kak? Dari A dulu. Oke, siap. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya bernama Ibnu Sabilillah. Prodi saya yaitu Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya berasal dari kota Cilegon, asli wong Cilegon. Asli wong Cilegon, asli wong Banten Wong berarti ya Kak. Banten, Oke. nggih. Oke, boleh selanjutnya dari Kak Dia dulu. Oke, lanjut. Nama saya Diah Nur Alifa dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, asal dia dari Sukabumi. Oh, Excel Sukabumi ya. Berarti Sunda. bukan wong Banten ya Kak? Bukan. Bukan. Jawa dan Sunda. Oke, Jawa dan Sunda ya No, Kak. Sunda aja aku. Saya Jawa. Oh iya maksudnya. Maaf. Mungkin sebelumnya aku ucapin ya selamat gitu atas prestasinya. Aduh keren banget sih. Aku aja yang jadi host ini ikut takjub nih Kak. Sama kalian tuh keren banget. Ya Allah. Mungkin sekarang aku pengen tahu aja gitu. Gimana sih perasaannya nih. Kan ini kan sampai kancah nasional ya. Terus gimana sih perasaannya kayak. Ini kan ibaratnya kalian kan mengharumkan nama kampus ya. Gimana sih perasaannya? Mungkin dari Kak Dia dulu. Gimana Kak perasaannya? Pastinya seneng banget ya, dan bersyukur juga alhamdulillah gitu, karena kan di sini kita nggak cuman bawa nama pribadi aja ya, tapi kita juga bawa nama kampus kita juga. Kalau aku kan kemarin pas kinmu itu juga selain bawa nama kampus juga bawa nama Usuluddin juga gitu, bawa fakultasnya juga. Kalau dari Kak Ibnu gimana? Oke, kalau dari saya itu sangat-sangat bahagia gitu, senang sekali gitu ya, alhamdulillah, masya Allah, syukur, bangga sekali lah gitu ya. Alhamdulillah dengan prestasi ini gitu, saya bisa berkontribusi gitu ya, berpartisipasi untuk mengharumkan nama baik kampus kita yaitu UIN SMH Banten. Iya. Alhamdulillah. Oh iya Kak, kan ini kan apa namanya prestasi ini kan lewat pidato ya Kak kalau nggak salah ya. Kalau Kak Dia sendiri pidato kan Kak? Pidato juga. Oke, sama-sama pidato. Nah, ketika berpidato pun otomatis itu kan memiliki kemampuan untuk public speaking kan Kak? Betul. Nah, aku tuh pengen tanya gimana sih kepercayaan diri kalian tuh dibangun gimana? Kan ini kan pasti di atas panggung nih. Apalagi mungkin tadi sempat briefing di awal tadi kan Kak Ibnu bilangnya sampai ke ininya kan Kak, ke Darkonya kan tadi ya. Itu gimana Kak? Untuk ngebangun kepercayaan diri itu gimana? Oh iya. Berbicara Jadi, depan umumnya itu. Jadi untuk saya pribadi gitu ya, untuk membangun kepercayaan dirinya itu ya salah satunya gitu ya. Saya itu memang dari dulu itu suka berbicara aja gitu. Oke. Berbicara di depan halayak umum gitu. Jadi dari situ mungkin menurut orang tua saya, cocok nih gitu untuk masuk ke dalam bidang dakwah gitu ya. Oke. Nah, maka dari itu saya dari kelas 4 SD itu sudah dimasukkan ke dalam lomba Pildacil. Oh, Iya, dari gitu. berarti. Jadi
ajangnya itu dari kelas 4 sampai kelas 6 dan berhubung saya kelas 4-nya gitu. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 gitu. Oh. Waktu di tingkat SD. Nah, itu dari situlah saya memulai gitu ya. Percaya diri gitu. Dari situ saya memulai alhamdulillah sampai ke MTS, MAN sampai sekarang ini yang bisa sampai ke tingkat nasional ini. Wih, keren banget. Berarti kalau dari Kak Ibnu sendiri kan itu kan berarti dididiknya emang dari orang tuanya ya? Itu Iya. ikut didorong kan sama orang Iya, tuanya betul. gitu Kak. Itu pun juga ibaratnya dididiknya jadi kelas 4 SD kan tadi. Iya, betul. Aduh, keren banget. Bahkan dari PAUD kalau saya. Kalau PAUD itu oke. ada namanya kegiatan ihtifalan biasanya. Oh, iya, iya. ihtifalan. Ya, ihtifalan Iya. biasanya. Akhir tahun gitu ya. Biasanya ada ihtifalan. Nah, itu teman-teman saya itu biasanya berbicara itu melantunkan doa ataupun ayat-ayat surat-surat pendek gitu ya. Iya. Sedangkan saya mah berceramah gitu. Oke, berceramah. Iya. Oke. Atau background orang tuanya emang Ustadz? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Orang tua saya di bidang ini administrasi di RSUD Cilegon. Berarti kalau Kak Ibnu sendiri orang tua juga ikut mendukung ya Kak? Iya, Oke. alhamdulillah. Kalau dari Kak dia sendiri? Kalau dari dia, kalau tadi kan Ibnu dari kecil emang udah Betul, sudah percaya didorong. diri ya. Ya betul. Sebenarnya dia juga kalau di dia namanya bukan ikhtifalan, samen. Oh, samen. Nah, samen. Oke. Sebenarnya dari TPA juga gitu ya, sekolah agama itu juga kayak gitu, sama kayak pidato atau enggak baca surat gitu. Tapi dulu dia belum percaya diri orangnya. Dia itu timbul rasa percaya diri itu waktu SMA, baru SMA. Baru ya. Kalau buat public speaking ya, kalau buat di SMP itu dia tuh belum ke public speaking, dia masih nari kayak gitu, lomba-lombanya itu masih yang bareng-bareng gitu. Terus pas di SMA tuh dia udah mulai bosen sama nari, dia pengen ke pramuka gitu kan, dan dia ngelihat buat masuk pramuka kayaknya harus punya basic mental gitu. Jadi dia di pondok tuh ada namanya tuh kayak Jamiatul Khitobah. Jadi dia masuk ke eskul itu. Jadi di situ dia ngelatih percaya diri dia, karena di situ juga kita dilatih buat public speaking selain daripada pidato gitu ya, kayak storytelling, terus puisi kayak gitu. Oke, berarti kalau Kak dia sendiri mencari-cari ya Kak? Jadi bertahap lah. Oke, bertahap Iya. ya. Nah Kak, aku tuh penasaran nih. Kan kalian nih dapat prestasinya itu juga juara 1, terus ada yang juara 2 juga ya tadi. Terus itu tuh aku penasarannya itu tema apa sih kemarin yang dibawain gitu, sampai kayak juri pun menilai, wah ini cocok nih juara 1 gitu loh. Tema apa sih Kak? Terus kok bisa sampai juara 1, kan itu kan pasti dari ribuan dong yang daftar juga kan. Iya. Ini kan nasional, berarti satu Indonesia tuh Kak. Iya. Itu kalau dari Kak dia sendiri gimana? Oke, jadi dia tuh punya ciri khas sendiri. Oke. Jadi gimana caranya dia harus bisa dapetin hati si juri ini. Yang dia pelajarin dari pondok itu, kalau kita lagi lomba nih, apalagi pidato ya, kita tuh harus sering-sering natap juri. Jadi itu paling penting banget. Selain daripada ekspresi kan kita ya, kan di penilaian itu ada ekspresi, ada body language, ada intonasi, dan juga ada isi gitu kan. Jadi dia tuh kalau misalkan tampil itu matanya nggak sering ke penonton, dia seringnya ke juri. Jadi benar-benar ditatap. Terus buat isi nih ya, buat isi dia selalu adain perumpamaan. Jadi biar pidato dia tuh nggak flat-flat aja gitu ya, kayak cuman isi aja itu ayat itu, enggak. Tapi dia kasih perumpamaan. Misalkan waktu itu dia ada tema toleransi. Nah, dia bawain perumpamaan, dia bawa puzzle yang udah dia desain sendiri. Jadi dia sambil bawa puzzle itu, dia acak-acak puzzlenya sambil dia bilang, kalau misalkan toleransi itu digambarkan seperti puzzle ini. Kalau misalkan kita berbeda-beda bentuk, berbeda-beda suku, bahasa gitu kan, berbeda-beda warna seperti puzzle ini gitu. Ketika kita gabungkan, lalu dia gabungin tuh puzzle-puzzlenya. Lalu habis itu baru dia kasih tahu, nah bakal kebentuk sesuatu yang sempurna gitu. Begitu juga soal toleransi gitu. Jadi selama di kampus ini dia tuh udah 4 kali ya lomba pidato, dan 3 juara 1, 1 juara 2, dan itu dia 3 pidato pakai perumpamaan semua. Jadi yang satu pakai puzzle, abis itu yang kedua dia pakai kertas berita, yang ketiga dia pakai sampah. Jadi dia selalu ada perumpamaan yang dia bawa di tempat gitu supaya narik perhatian gitu. Kalau Kak dia sendiri ada 2 berarti triknya yang tadi. Pertama natap juri, yang kedua tadi harus ada perumpamannya. Iya, Wah, betul. menarik banget. Kalau dari Kak Ibnu sendiri yang mau ditambahin? Iya, kalau dari saya sebenarnya hampir sama gitu.
Cuma kalau saya itu nggak cuma ke juri gitu Kak Dia. Ya, jadi ke audiens juga gitu. Jadi saya itu kayak biasa aja gitu. Karena memang saya itu dari dulunya meskipun lomba gitu ya. Itu seperti kayak berdakwah aja gitu, berceramah gitu. Oke. Jadi jarang gitu ya. Memang sih pasti semua orang pernah melakukan yang namanya gugup. Betul. Nah, itu kan Pasti. nervous ataupun apapun itu ya di dalam panggung. Tapi dari situlah gitu ya kita melihat apa namanya audiens, para juri gitu ya. Biar apa sih namanya cair lah gitu Iya ya betul, suasananya suasananya gitu, ya. betul. Oke. Dan juga kita itu kalau sebelum tampil gitu Kak ya, ada satu inilah gitu ya, tips gitu ya. Apa tuh Kak? Satu tips agar kita tidak gugup gitu ya. Doa. Itu pertama itu kita sebelum berdoa ya, sebelum Oh. berdoa. Kita itu tarik napas terlebih dahulu Oke, gitu. tarik nafas ya. Iya, relax gitu ya, keluarin dari mulut gitu kan. Terus kita minum air putih gitu, Oke. air putih biasa aja gitu ya. Terus setelah itu baru kita melakukan doa dan satu ini yang paling penting, Apa tuh? yaitu yang tadinya kita niatnya itu hanya mengharap nilai yang terbaik Oke. dari juri. Nah, itu kita rubah Oke. niatnya gitu ya. Jadi kita rubah agar apa sih namanya? Itu tuh semata-mata kita berdakwah, Oh, iya. syiar agama gitu. Jadi apa yang nanti terjadi kita nggak ada beban gitu. Oke. Gitu. Jadi kita bisa plong lah gitu ya dalam Keren. menyampaikan. Oke, Gitu. berarti kalau Kak Ibnu sendiri lebih ke tanamin mindsetnya ya Kak? Iya, Oke. betul. Jadi cara mengubah cara pandang Kak Ibnu aja biar nanti apapun hasilnya nggak bakal kecewa gitu ya. Iya, betul Oke. gitu. Terus ini yang paling bikin aku penasaran nih. Ibaratnya kan gak semua orang nih mampu untuk ada perasaan pengen lomba, apalagi ini kancah nasional. Se-Indonesia nggak gampang. Apa sih tantangannya ini? Tantangan terbesarnya pas prepare-nya nih apa? Terus cara kalian atasi itu gimana? Kalau dari Kak Dia sendiri gimana? Kalau dari dia tantangan paling beratnya ya buat lomba pidato tuh dia susah memanage waktu buat apa ya kayak bikin pidatonya terus juga hafalannya karena kan dia juga di sini kita kan beraktivitas juga kan di sini kita kuliah terus dia juga sambil Benar. ngajar kan banyak kegiatan jadi bingung nih ini mau Ngatur bikin waktunya ya, iya Kak? ngatur waktunya gimana gitu soalnya kan kita juga kalau pidato bahasa Arab juga bukan cuman asal bikin ya kita harus takdim dulu bahasa Arabnya bener apa enggak kayak gitu jadi cara dia ngatasinnya itu dia misalkan kita punya waktu 3 minggu buat ke ajang perlombaan nah 5 hari pertama itu kita buat teks tapi jangan dulu dihafalin kalau dia gitu jadi dia tuh nggak yang karena emang bingung juga ya kita kan kalau cewek tuh harus ada mood ya buat Betul, ngapalin banget. itu Ngumpulin Jadi, mood dulu ya. dan dia tuh juga kalau ngapalin tuh nggak bisa yang sejam tekun gitu nggak bisa paling 15 menit kayak gitu jadi 5 hari pertama dia bikin teks abis itu takdim ke teman-teman atau enggak ke ustadz-ustadz ke dosen-dosen dia Memastikan takdim gitu. memastikan kalau misalnya ini tuh udah betul nih teksnya abis itu 2 minggu selanjutnya dia baca-baca aja jadi dia nggak langsung hafalan dia baca-baca setiap hari sebelum tidur gitu nah nanti udah H-1 minggu baru dia hafalin tapi apa ya berangsur-angsur gitu jadi nggak yang langsung hafalan tapi kayak satu paragraf dulu terus depan kaca sambil gimana peragainnya kayak gitu jadi nanti pas tampil itu nggak terlalu ngeblank gitu soalnya udah sering dibaca Iya. kayak gitu jadi dia cara ngatasinnya kayak gitu sih buat manage waktunya Berarti lebih ke pahami ya. Berarti, oke. Kalau dari Kak Ibnu sendiri yang mau tambahin? Sebetulnya hampir sama juga gitu ya. Iya. Cuma ada 2 tantangan. Apa tuh? Kalau di Ibnu sendiri gitu ya, itu ada 2 tantangan yang namanya lomba dai ataupun pidato bahasa Indonesia itu kadang ada yang namanya online dan offline Oke. gitu. Jadi nah dari kedua ini terus terang mempunyai tantangan yang berbeda gitu Kak. Jadi yang online Oh, iya. online ini tantangannya itu media gitu Kak. Oke, media. Karena memang medianya masih terbatas gitu Ibnu ya. Jadi apa adanya lah gitu tuh. Nah, jadi dari situlah tantangan terbesarnya dan yang paling sulit gitu ya di lomba offline. Oh. Gitu. Lomba offline itu sulitnya itu kita itu waktu hadir gitu ya.
sebelum 15 menit lah gitu ya, ataupun 30 menit gitu ya sebelum kita tampil. Nah, itu baru dikasih tema ataupun judulnya Oh. gitu. Oh. Nah, jadi dari situ kita Wow. menselaraskan ya antara judul ya Ya kan, ya ya ya. terus dalil-dalil serta apa sih yang ada di era sekarang nih gitu. Jadi semuanya itu diselaraskan dalam waktu yang sesingkat itu gitu. Jadi kayak cerdas cermat ya Kak Iya jadinya betul. ya. Iya iya. Jadi Wow. wow, pokoknya Keren. pakai apa ya? Ya sebisa-bisanya kita lah gitu dengan keren waktu yang banget. sangat singkat itu gitu. Itulah. Bahkan dia kalau pidato kan emang kita udah punya hafalan ya. Bener kalau Bahkan 5 pidato. menit momen yang paling krusial itu 5 menit sebelum lombanya aja itu udah kadang nge-freeze, kadang Iya. tiba-tiba jadi dingin Gugup gitu walaupun gitu kita kan. udah kelatih tapi tetap aja itu pasti ada, apalagi yang seperti ini ya 15 menit Bener baru kayak cerdas dikasih tahu cermat jadinya. tema ya. Jadi baru dikasih tahu tema dan pasti itu gimana ya? Pasti kita kan ke distract ya. Iya betul. Kalau kita tuh ada aja gitu yang bikin paniknya, apalagi kita perempuan kan ya Kak. Iya. Ada aja gitu yang bikin aduh ini gimana gitu. Nah, kalau yang kayak gitu berarti pasti mengalami fase gugup Kak Ibnu. Oh, kalau yang kayak gitu ya yang tadi itu saya terapin yang biar agar kita tidak gugup gitu. Oh, iya. Cuma emang dari saran dari guru saya itu tetap tenang Oh, tetap gitu. tenang. Tetap tenang, tetap santai, apapun yang terjadi udah itu serahkan aja gitu sama yang kuasa gitu. Berarti tips gugup yang tadi itu ibaratnya Kak Ibnu tetap pakai hal yang sama gitu ya? Tetap pakai hal yang sama gitu agar Oke. kita tidak gugup meskipun memang itu adalah salah satu tantangan terbesar Betul. gitu ya. Apalagi ini kan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Sesingkat, gitu. iya Aduh. betul. Singkat Kalau banget, Kak Dia gimana cara ngatasin gugup? tabrakin aja sih. Oh, tabrakin Iya, aja ya. dia tuh sering apa ya, masih ada kalau misalkan kalian mikirnya, "Wah, aku pede banget nih orangnya." Iya bener pede, emang kita tuh harus pede, tapi bukan berarti kita ada titik apa ya, bukan berarti kita nggak pernah ada di titik nggak pede gitu. Dia pernah juga tapi ya udah jalanin aja gitu kalau dia kayak gitu. Berarti lebih kayak gak bakal netting gitu ya. Iyalah, Terobos aja gitu terobos pokoknya. aja gitu. Oh iya Kak, dalam perjalanan sebelum menjadi juara nasional ini siapa sih Kak yang paling mendukung atau mendorong teman-teman untuk ikut nih lomba ini? Kan kadang kita nih sebagai orang pun kadang suka mikir gini, aduh nanti aku gimana ya? Siapa yang bakal dukung ya gitu? Iya. Siapa nih yang dukung perjalanan teman-teman? Boleh dari siapa dulu? Dari dia dulu boleh. Oke, iya. dari dia dulu. Udah pasti yang pertama orang tua ya, orang tua, teman-teman dan dosen-dosen yang udah bantu dia juga. Karena kalau dia mau ikut lomba tuh pasti dia bilang kan ke orang tua, "Mama, Bapak dia mau ikut ini, Nah mau ikut ini gitu, mau ikut lomba ini di mana gitu." Apalagi dia tuh lomba ke Bogor tuh udah 2 kali. Oh. Dia pernah kalah Oh, pernah teman-teman kalah ya. juga. Jadi dia pernah lomba di Ma'had Putri gitu di Bogor, ditemenin sama teman-teman dia. Jadi teman-teman dia tuh bener-bener yang nemenin dia selama lomba banget gitu. Dan kalau orang tua tuh selain support juga mereka kan kita tuh kalau ikut lomba kadang ada HTM ya. Iya. Betul. Nah, ada HTM. Nah, itu nggak pakai uang jajan dia. Jadi orang tua tuh ngedukung dengan bayarin HTM-nya gitu. Misalkan dia mau ikut 2, ya udah dua-duanya dibayarin sama orang tua dia. Jadi nggak ngeganggu uang jajan dia kayak gitu. Terus buat dosen-dosen juga dia kadang selain daripada dia takdim ke teman-teman dulu nih bahasa Arabnya, habis itu dia takdim ke dosen. Dia tanya, bahkan sampai istri dosennya juga ikut Kontribusi gitu ya. semangatin dia kayak gitu. Dan yang pasti kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Karena Itu pasti ya Kak ya. karena ya setiap langkah itu pasti apa ya, kita kan serahin semuanya ya Betul. sama Allah. Kalau misalnya Kak Ibnu gimana? Iya, kalau saya tuh ada 3 seseorang yang di Eh, belakang siapa saya tuh? gitu Aduh. ya, yang selalu mensupport saya. Itu ketiga-tiganya ini yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru-guru saya, yang ketiga adalah rekan-rekan saya. Nah, ketiga-tiganya ini beliau-beliau ini sangat antusias gitu ya. Antusias mensupport saya, mendoakan saya, serta mendukung saya dimanapun saya melangkah gitu ya. Demi kebaikan lah ibarat gitu ya. Nah, dari situlah saya berusaha terus semangat gitu kan dari dukungan dan support dari ketiga sosok tersebut ini gitu ya. Akhirnya saya alhamdulillah gitu Kak, bukan cuma hanya pidato gitu. Lomba dai juga alhamdulillah saya juara 1 gitu. Masya Allah. Senasional Berarti gitu. kemarin 2 ajang sekaligus ya? Bisa dibilang 4 Wow. 4 ajang di bulan Mei sampai di banget. bulan Juni. Wow.
Yang pertama juara satu lomba dai, yang keduanya sama juara satu lomba dai juga, yang ketiganya juara 2 lomba pidato, dan yang ketiganya Olimpiade PAI. Beuh, itu menang semua? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, keren banget. Pernah kalah nggak, Kak? Pernah Oh, kalah pernah. lah, pasti. Pasti ada ya, Pasti, pernah pasti, kalah ya. Pasti sih ya. Buat jadi pelajaran ke depannya Betul. juga. Iya, Mm. betul. Ini ya Kak, kan ibaratnya setelah menang pun itu kan pasti jadi pengalaman dong. Iya. Kalah atau menang pun pasti jadi pengalaman. Iya. Selain menang dalam kejuaraan ini, teman-teman punya pengalaman apa ini yang diambil dari lomba kemarin? Apa tuh? Kalau dari Ibnu sendiri gimana? Pengalaman ya? Iya, pengalaman yang selain Ibnu ambil juara nih. Ah. Apa sih yang selain itu? Gitu? Ada 2 kalau Ibnu. Apa tuh? Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua adalah relasi. Nah, yang pertama itu ilmunya dari juri, dari teman-teman semua. Jadi dimanapun Ibnu berada itu pasti Ibnu berusaha gitu ya untuk mendapatkan ilmu tersebut Betul. gitu. Entah dari gaya mimiknya, mimik wajahnya, terus dari retorika bicaranya gitu kan. Nah, itu semua Ibnu ambil gitu. Apalagi kalau di lomba dai ataupun pidato bahasa Indonesia, itu biasanya setelah kita tampil, itu ada yang namanya evaluasi Oh. gitu. Kekurangan kita itu semuanya dipaparin oleh Oh, di dewan situ. juri. Iya, Oke. itu. Nah, dari situlah saya alhamdulillah gitu ya bisa mengambil gitu ya evaluasi tersebut buat menjadi ibroh gitu, pelajaran lah gitu ya. Oke, Sehingga saya bisa terus mengembang gitu kan, berkembang gitu ya, mempelajari hal tersebut. Dan yang kedua yaitu relasi. Relasinya alhamdulillah lah gitu ya, se-Indonesia kan gitu ya. Iya. Iya, jadi dari mana-mana daerah gitu bisa bersatu padu gitu ya, di situ bertemu gitu. Jadi kita mau ke daerah mana, oh ada temen saya nih gitu, waktu jadi lomba ini gitu ya. Iya. Nah, dari situlah gitu enaknya gitu ya, mengikuti kompetisi hal tersebut. Oke. Kalau Kak Dia sendiri yang mau ditambahin? Sama sih. Dari selain daripada ilmu dan relasi, pengalaman pengalaman baru, hal baru juga selalu Pasti. ada gitu ya setiap lomba itu. Jadi kita tuh pulang bukan cuman buat bawa Juara kejuaraan gitu gitu, ya. Piala iya. tuh cuman bonus lah kayak Betul. gitu. Kita jadi banyak dapat pengalaman baru karena experience is the Yes. best teacher. Asik. Oh ya Kak, ini kan ibaratnya kan pasti nih teman-teman mahasiswa nih pasti penasaran. Kok teman-teman gitu loh berani untuk ikut lomba public speaking, kan semua orang tuh nggak bisa. Belum tentu semua orang tuh mau. Iya, betul. Itu gimana tuh? Biar kalian tuh supaya ada gairahnya buat ikut lomba tuh gimana? Kalau dari dia sendiri jadi kita tuh dia tuh nanaminnya maju dulu baru percaya diri. Aduh maaf ya balelol. Ini kayak Coba dulu gitu ya. Iya, coba dulu gitu. Misalkan kita post kejuaraan kita gitu ya Iya. di sosmed, abis itu misalkan banyak yang bilang keren gitu kan, alhamdulillah. Terus gimana sih tipsnya gitu? Aku mah nggak pede tahu gitu. Oke. Padahal kita juga sama gitu. Iya. Dari awalnya Mengalami juga hal yang sama iya. sebenarnya gitu Jadi ya. kita tuh cuman ngambil ini aja, maju dulu. Oke. Karena kalau kita maju dulu nih, berani dulu, percaya diri itu bakal tumbuh sendirinya. Karena percaya diri itu tuh bukan Bukan datang syarat. sendiri gitu Ya, ya. percaya itu bukan syarat untuk memulai. Jadi nggak ada tuh syaratnya mau ikut lomba harus percaya diri ya. gitu. Nggak harus. Karena percaya diri itu tuh dia tuh kayak keberanian untuk mengambil suatu tindakan gitu. Jadi kalau misalkan kalian bilang Kak Diah mah udah biasa, udah kayak gini, enggak, karena dia mah udah mulai duluan. Nah, Oke. sekarang giliran kalian gitu. Jadi kalau kalian yang ngerasa ada juga yang komen kayak insecure banget, nggak boleh teman-teman, nggak boleh insecure ya, karena kalian juga sama, kita tuh semuanya tuh ya per individual tuh punya kecerdasan, Betul. punya apalagi ya Potensi masing-masing gitu. potensi daya juang yang sama besarnya, cuman bedanya itu gimana kita mau ambil kesempatan itu. Jadi kalau dia berarti udah mulai nih, berarti teman-teman yang bilangnya masih takut, masih nggak percaya diri atau insecure, nah kalian belum memulai, jadi mulai ya hari ini, oke? Kalau dari Kevin Kayak sendiri? gitu. Kalau dari saya itu hampir sama sih sebetulnya gitu ya. Karena memang mulai duluan Betul sih gitu. ya. Jadi kalau kita tidak mau memulai gitu ya,
kita mau kapan lagi gitu. Gitu, kalau bukan mulainya dari sekarang gitu tuh. Gitu. Karena memang usia kita itu kan pasti terbatas gitu Betul. ya. Nggak selalu muda terus. Betul. Pasti ada tuanya gitu Iya. ya. Jadi menurut saya ayolah gitu. Kita mumpung masih muda. Coba Apapun gitu gitu. ya. Iya, coba apapun itu yang kita bisa kita lakukan Oke. gitu. Bahkan yang kita belum bisa aja, coba aja dulu gitu Iya ya. betul, harus dicoba gitu. Tadinya Siapa yang nggak bisa pidato pun jadi bisa gitu Iya, ya, Kak. Mm-mm. gitu. Kalau dari dia sendiri, bahkan dia tuh waktu di pondok di JMK itu yang tadi dia Iya. bilang, dia tuh nggak pernah berani buat puisi. Itu nggak pernah Oke. berani. Dia tuh kalau di pondok pengennya pidato aja, storytelling gitu ya. Dulu juga lomba-lomba storytelling tuh kalau di pondok. Tapi nah, waktu kemarin tuh di lomba SSN 2026, di situ tadinya dia ikut pidato. Iya. Cuman ngelihat nih katanya yang lomba puisi tuh sedikit. Waduh, kata dia pengen nyoba yang lain lah, tapi Boleh lah sebenarnya gitu ya. tapi sebenarnya dia belum bisa puisi itu kayak gimana sih gitu tuh. Tapi ya udahlah, namanya pengalaman ya, nyari Iya. pengalaman, nyari pengalaman baru kali aja bisa gitu. Dan kebetulan juga ayah dia tuh dia pernah lihat suka bikin puisi. Makanya dia tuh takdimnya ke ayah sendiri gitu. Bapak ini Oke. gimana? Terus nanti ayah dia koreksi, ini kayak gini, salahnya kayak gini, kayak gitu. Nah, buat show-nya, karena puisi itu ternyata emosional kan. Betul. Nah, dia Mimik udah itu harus karena banget dia dapet. udah kelatih sering acting gitu ya Oke. di pondok tuh. Jadi gampang lah gitu kalau Oke. buat puisi yang emosional gitu. Betul. Dan alhamdulillah langsung dapat juara 1 gitu. Jadi pengalaman pertama juga bawa hasil yang luar biasa Dan Ibnu gitu. juga alhamdulillahnya gitu ya, bukan cuma pidato dan dai gitu Kak. Mm-mm. Jadi dari dulu juga aktif gitu. Wah, Baik emang udah jiwa organisasi. kompetisi ini Iya. mah dua-duanya. Terus ekskulnya juga dari Marawis, UPTQ-nya juga MSQ, Oke. MFQ, terus MHH hadis yang 100 dan 500 hadis itu. Ini mah Dari dulu. semuanya diborong ya, Kak? Borong-borong. Jadi kalau kita nggak mau mencoba mau kapan lagi gitu. Oke, betul. Selagi kita bisa, pasti awalnya kita belum bisa gitu. Oke. Gitu, dan tanamkan bahasa belum bisa, jangan tidak bisa gitu. Oh ya, Kak, selama perjalanan ini kan ibaratnya aku udah dengar nih dari tadi, mulai dari pengalamannya, apalagi Kak Ibnu udah dari kecil gitu ya. Itu gimana sih, Kak? Ada gak sih rasa kayak gak percaya diri? Kan ada aja tuh yang kayak ada ngerasa diremehin sama orang lain. Pernah gak ada di fase itu? Pernah Kak sih Ibnu? pastinya. Pernah. Coba Kak Ibnu, Ya. gimana cara ngatasinnya? Ya, kalau saya tuh pasti pernah sih, di mana-mana pun pasti semua orang pernah ya Iya. melakukan hal tersebut gitu tuh, nggak percaya diri gitu. Jadi itu cara mengatasinya itu agar kita tidak percaya diri itu udah kita nggak usah Gak usah dengerin. iya, kita nggak omongan. usah dengerin omongan orang lain gitu yang bisa menjatuhkan kita gitu. Tapi banyak ya, Kak? Banyak Banyak banget pastinya. pasti kalau kita itu mau sukses pasti ada aja gitu. Ada aja. Iya, tanjakannya gitu Iya ya. betul, tanjakannya. Atau polisi tidurnya Iya lah betul, gitu. pasti ada aja ya. Iya, pasti gitu ya. Iya. Tantangan-tantangannya dan cara mengatasi itunya itu ya, kalau saya pribadi tuh kita lakukan dengan santai gitu dan kita semuanya serahkan kepada Allah gitu yang Maha Kuasa gitu. Tetap kita jalani apa yang kita bisa gitu. Kalau Kak dia sendiri? Kalau kan dia tuh kalau misalnya ada yang judge atau apa, kita ya udah fokus sama tujuan kita aja, karena kan mereka juga nggak berkontribusi apa-apa kan. Nanti nih lihat nih hasilnya nih gitu. Jadi misalkan kita melakukan apa, kita fokus aja ke tujuannya, fokus, nggak usah hirauin mereka karena nggak menghasilkan apa-apa gitu. Betul. Dan itu tuh di luar kendali kita gitu. Jadi kalau misalkan dia haters tuh kan nggak, kalau emang dianya sungguh-sungguh nggak bakal ngeganggu gitu Betul. loh. Gitu. Jadi kita tinggal liatin hasilnya aja kayak gitu. Tapi sebenarnya kayak gitu ngeganggu gak sih? Ganggu banget ya. Ganggu Ganggu ya banget sih sebenarnya sebenarnya, tapi ya udahlah gitu. Oke, jadi kayak dibodoh amatin lah gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan kita peduli, Iya. malah ngerusak ke kitanya Ngerusak ya, ke ngerusak diri kitanya banget gitu. Dianya padahal apa ya, kita ada kegiatan yang harus kita tekuni, harus kita fokus gitu kan ke situ. Tapi cuman gara-gara mikirin omongan orang doang gitu. Kalau misalnya kitanya mikirin terus, bakal ngerusak semuanya, nanti moodnya rusak gitu kan. Jadi Semua mending aktivitas. terabas aja gitu ya. Mending gak usah Oke. didengerin aja gitu. Oh ya nih, kalau misalnya ada satu kesempatan untuk kalian berpidato di depan seluruh mungkin masyarakat Indonesia, itu apa yang pengen kalian bawain? Tema apa? Terus kenapa pengen ambil tema itu? Mulai dari Ibnu. Oke.
Kalau saya itu pribadi ya, saya pribadi akan membawakan sebuah tema Al-Quran adalah pedoman hidup di tengah arus globalisasi gitu. Jadi, kenapa saya, ingin menyampaikan tema tersebut, karena memang zaman sekarang itu adalah tema yang apa-apa canggih gitu, Kak. Iya betul. Era digitalisasi, globalisasi itu pesat gitu ya sekarang ya. Mau apapun kita tinggal, lihat layar gitu ya, kita tinggal klik gitu, semuanya akan muncul gitu. Tetapi bukan sekedar globalisasi yang semakin canggih gitu ya, kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka kita yang akan terjerumus gitu. Mhm. Makanya Al-Quran itulah gitu yang menjadi pedoman sebagai filter gitu di dalam kehidupan kita di era globalisasi ini gitu. Waduh, keren banget. Nggak kerasa ya, udah Iya. lama banget nih kita ngobrol Iya. dari tadi ya. Iya betul. Kita udah sampai nih di akhir podcast. Mungkin teman-teman yang ada yang ingin disampaikan nih pada pemirsa yang ada di rumah, mungkin titipkan pesan lah kepada mereka untuk selalu berkarya, jangan dengerin omongan orang lain, terus berprestasi. Mungkin dari Kak Dia dulu, pesan untuk teman-teman yang ada di rumah Kak. Pesan untuk teman-teman yang ada di rumah, eee, keluar dari zona yang tidak kalian sukai sekarang ya. Karena, berkembang itu bukan nunggu, "Nanti deh kalau aku udah bisa." Karena kalau misalkan mikirnya, nanti kalau udah bisa, kalau udah siap, nggak bakal siap-siap teman-teman ya. Jadi stop limiting yourself, terabas dari sekarang, jangan, minder pokoknya ya, jangan minder dan apa ya, terus berkembang kayak gitu. Oke, dari Kak Ibnu sendiri gimana? Ya kalau dari saya pesan sekelumit ya, Iya, Ki. sekelumit pesan dari saya terkhusus untuk mahasiswa-mahasiswi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini, saya mengajak, udah siap belum? Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu ya. Mari kita bersatu padu gitu ya. Jangan takut dan ragu serta malu gitu ya. Kita harus senantiasa gitu ya, selalu meningkatkan kualitas diri kita serta mengembangkan gitu ya segala minat dan bakat kita gitu. Oke. Kegagalan itu memang biasa gitu ya. Kegagalan itu memang sudah biasa dilakukan oleh setiap seseorang yang ingin berkembang gitu ya. Tapi ingat, semua itu ada Tuhan, Wih, Allah yang Maha Besar. Masya Allah, keren banget nih narasumber ini. Kalau dari dia satu lagi, kampus itu tuh udah nyediain wadah ya buat kita untuk berkembang. Jadi kalian jangan sampai menyia-nyiakan, oke? Jangan sampai terlambat juga. Pokoknya jangan nyanyain apa yang udah kampus fasilitasi Betul. gitu. Bahkan kampus tuh nggak cuma ngasih wadah ya Kak. Betul sekali. Kalau kita dapat kejuaraan, Iya. tuh udah pernah tukar reward. Apresiasi itu selalu ada. Apresiasi selalu ada. Benar. Jadi kampus juga ketika ada nih yang juara, itu nggak cuma dikasih selamat aja, Iya. tapi dikasih hadiah Iya, dan betul. nominalnya juga lumayan Lumayan. Masya besar. Jadi Allah. teman-teman Pasti dapat feedback lebih ya gitu ada ya. feedbacknya. Jadi jangan sia-siakan wadah ruang dari kampus ini ya. Maka dari itu ayo Oke. semuanya gitu ya ikut berkompetisi, berkarya serta Berkembang. berprestasi gitu. Oke. Nah, teman-teman yang ada di rumah, nggak kerasa ya kita udah ngobrol dari tadi ya Kak. Ya. Mungkin pelajaran yang bisa saya simpulkan dari podcast kali ini, yakni cobalah apapun yang belum kalian coba, belum tentu kegagalan itu adalah sebuah kemunduran. Siapa tahu kegagalan tersebut adalah jalan untuk menuju kemenangan. Oke, terima kasih ya Kak sudah datang di Terima kasih podcast Kak. kami. Sama-sama. Terima kasih kembali. Iya, sekian dari kami. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.